Ya, baik. Terima kasih anak-anak semuanya dimanapun Anda berada, terutamanya untuk anak kelas 11 TKRU 1 pada hari ini. Bapak akan berusaha untuk menjelaskan sehingga kalian bisa nanti lebih mudah untuk memahami terkait dengan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Tentunya pada pertemuan ini kita fokus kembali terkait dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini, yaitu mengenai menguraikan pengertian, asas, sumber, dan subjek hukum internasional. Kemudian terkait dengan bagaimana hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, nanti kita bahas pada di sesi berikutnya, ya. Oke. Ini peta konsepnya yang sudah kalian juga bisa akses di Google Classroom. Nanti silakan kalian cermati kembali mengenai konsep ini. Nah, mengenai sistem hukum dan peradilan internasional, sistem hukum internasional di sini menekankan adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional atau semua negara-negara di dunia yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Ini artinya berlaku untuk semua negara. Itu penekanannya, ya. Kemudian sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Artinya, penekanan dalam hal ini, aturan ini juga diciptakan untuk negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Tentunya, dalam hal ini kepatuhan terhadap sistem hukum internasional itu adalah ada kalanya karena negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal meratifikasinya. Meratifikasi itu artinya mengesahkan sesuai dengan peraturan yang mereka buat. Nah, dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu ada hukum perdata internasional dan ada hukum publik internasional. Dalam hukum perdata internasional itu adalah membahas terkait dengan hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain. Hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain. Sedangkan hukum publiknya itu adalah hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam hukum antar negara. Itu yang ditekankan dalam hukum publiknya. Ada asas-asasnya, ada asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan umum. Teritorial mengenai batas wilayah, kebangsaan, ya hubungan antarbangsanya, dan selalu mengutamakan kepentingan umum. Termasuk juga asas-asas yang lainnya ini, silakan kalian lagi sebentar bisa pahami. Sumber daripada hukum internasional itu ada dua, ada sumber dari dalam arti material dan ada dalam arti formal. Ini semua sesuai dengan Mokhtar Kusumaatmadja membedakan dua sumber ini. Dalam arti material, itu sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum satu negara. Sedangkan dalam arti formal, itu adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut. Dan mengenai subjek hukum internasional, itu ada 6, itu ada negara, kemudian tata suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perseorangan, pemberontakan, dan pihak dalam sengketa. Nah, tentunya dalam hal ini, proses pembelajaran kita tidak hanya dari satu arah saja, tentunya Bapak mengharapkan dari multi arah. Nah, mari kita sama-sama sekarang membahas, pertanyaannya adalah, mengapa dalam subjek-subjek hukum internasional itu ada negara, ada tata suci, ada PMI atau Palang Merah Internasional, ada organisasi internasional, dan ada yang terakhir itu ada pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Mengapa ini dijadikan sebagai subjek? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, asas-asas hukum internasional, mengapa mesti ada asas kepentingan umum? Kemudian ada asas teritorial, asas kebangsaan, termasuk juga asas-asas yang lainnya. Mengapa hal ini penting? Nah, sampai di sini kita mari sama-sama sekarang diskusi di Google Classroom. Kita akan diskusikan terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini sehingga